Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Putri Anissa. Saya mahasiswa semester 1 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 dan saya dapat bagian untuk menjawab soal nomor 4, yaitu mengenai norma pelanggaran hukum beserta sanksinya dan keterkaitan antara kontrak mata kuliah. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai norma-norma hukum yang ada di Indonesia, pelanggaran atau perbuatan hukum beserta sanksi-sanksinya. Tapi sebelum mengetahui apa itu norma-norma hukum, apa saja jenis-jenis norma pelanggaran hukum, dan apa saja sanksinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum. Baiklah, hukum. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Atau dapat kita artikan, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya, norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat harus mematuhinya. Nah, di Indonesia ada berbagai macam norma. Contohnya, norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Dan masing-masing norma tentunya memiliki sanksi atau hukuman apabila kita melanggarnya. Baiklah, yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan aturan berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan. Norma agama bersifat dogmatis, artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Aturan-aturan tersebut biasanya tercantum dalam kitab suci. Pelanggaran norma akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksi dosa. Namun pelanggaran norma agama ini tidak langsung diberikan sanksi, karena akan mendapatkan sanksi di akhirat kelak. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani sampai bisa melahirkan suatu perbuatan. Dengan adanya norma ini, seseorang dapat membedakan mana hal baik, mana hal yang buruk, sehingga menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Contoh norma kesusilaan diantaranya adalah tolong menolong, berteman dengan siapapun meskipun berbeda suku atau agama. Dan sanksi untuk pelanggaran norma ini yaitu akan merasa malu dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan menjadi aturan yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan yang berlaku di Indonesia bisa berbeda pada satu daerah dengan daerah yang lain, sebab Indonesia terdiri dari banyak budaya, suku, dan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Namun, pada dasarnya norma kesopanan lahir dari kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Bagaimana cara masyarakat dalam bergaul bisa membentuk sebuah norma kesopanan. Kamu bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan oleh daerah tersebut. Jadi sanksi atau hukuman ketika kita melanggar norma kesopanan itu yaitu ditentukan oleh adat dan tradisi pada daerah masing-masing. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara
yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, damai. Norma ini tentu juga memiliki sanksi bagi pelanggarannya. Hal ini akan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan memberikan keputusan. Fungsi dari beberapa norma-norma tersebut yaitu menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang kedua, norma mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. 3. Norma menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat. 4. Norma mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. 5. Dengan adanya norma bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Dan norma memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Selanjutnya, ciri-ciri norma. Selain norma hukum, biasanya norma berupa peraturan yang tidak tertulis. Jadi kayak norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama biasanya itu bersifat tidak tertulis. Yang kedua, memiliki sifat mengikat, memiliki sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya, norma menjadi peraturan yang menjadi kesepakatan bersama. Dan norma menjadi aturan yang wajib ditaati masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pada pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam pasal ini memuat ketentuan sebagai berikut. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia wajib menerima konsekuensi atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah apabila kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dari video sedikit penjelasan mengenai norma dan pelanggaran hukum di atas, jika dikaitkan dengan video permohonan maaf yang dibuat oleh beberapa teman pada waktu lalu dan dikaitkan pada kontrak mata kuliah ilmu hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku teman-teman tersebut merupakan perilaku pelanggaran pada norma kesopanan, yaitu berkaitan dengan tingkah laku dan tata krama kita sebagai seorang mahasiswa kepada dosen pengampu kita, yaitu harus bersikap sopan dan menghormati beliau. Dan sanksi yang dibuat jika kita melanggar norma kesopanan yaitu sesuai peraturan dan adat istiadat pada masing-masing daerah. Begitupun pada kontrak mata kuliah ilmu hukum ini. Teman-teman yang melakukan pelanggaran atau kesalahan tadi harus menerima hukuman atau konsekuensi, yaitu membuat video maaf dan di-share ke grup. Hal ini merupakan hukuman yang mungkin membuat malu bagi beberapa teman. Namun, hal ini dapat membuat si pelaku mengakui akan kesalahan dan tidak akan melanggar pelanggaran seperti itu lagi. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku di negara atau di daerah tempat tinggal kita. Di sebuah negara atau daerah tempat tinggal kita, tentunya ada peraturan yang harus kita patuhi. Dan jika kita melanggarnya, kita harus menerima konsekuensi hukuman yang telah ditetapkan bersama. Begitupun di kontrak mata kuliah ilmu hukum. Kontrak mata kuliah ilmu hukum diibaratkan sebagai tempat tinggal kita, di mana kita sebagai warganya harus menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin kita, yaitu dosen pengampu kita, dan disepakati oleh masyarakatnya, yaitu kita sebagai mahasiswa. Jika kita melanggar peraturan-peraturan di kontrak mata kuliah tersebut atau di daerah kita tersebut, maka kita harus menerima konsekuensi atau hukuman telah kita tetapkan bersama.
baik itu hukuman seperti kemarin, harus membuat video permohonan maaf, atau hukuman nilainya berkurang, atau hukuman dikeluarkan dari grup, kita harus menerima konsekuensinya. Jika kita tidak mau hal itu terjadi, maka kita sebagai warga negara yang baik atau mahasiswa yang baik, kita harus mengikuti peraturan-peraturan apa saja yang ada di kontrak mata kuliah ilmu hukum itu. Baiklah, demikian penjelasan mengenai norma pelanggaran hukum beserta sanksinya dan keterkaitan antara kontrak mata kuliah ilmu hukum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.